So guys, welcome back to Updated 18 channel. Nama gue Greg. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba pas setelah selesai acara launching Oppo Reno 6 kemarin, ada sedikit teaser kalau yang versi 5G akan masuk. Well, gue surprise sih. Kirain nggak akan masuk seperti biasanya. Tapi masuk juga. Nah, pertanyaannya, setelah HP ini udah masuk resmi di Indonesia, seberapa bagus sih? Apakah bisa sesuai dengan hype yang ada sekarang ini? Well, sebelum kita mulai, boleh dong bantu like-nya dan langsung aja tanpa basa-basi lagi. Ini dia video full review Oppo Reno 6 5G. Let's check it out. Hal paling pertama yang menarik perhatian gue tentu ada di desain. Yes, kalau kalian lihat semua sudut, kiri, kanan, atas, bawah, pinggirnya itu flat, mengotak, atau bahasa kerennya ultra slim retro design yang menambah tingkat kegantengan HP. Dan gak sampai di situ aja, yang bikin paling gue seneng, HP-nya bisa berdiri tanpa ada penahan apapun. Nice. Oh ya, dalam segi dimensi, HP ini juga masih tergolong tipis, setipis 7,59 mm dan seringan 182 gram aja. Padahal, dalam segi bahan material menggunakan yang premium. Frame-nya menggunakan metal dengan finishing matte dan back cover menggunakan kaca asli yang dilapisin Corning Gorilla Glass 5. Oh ya, untuk finishing back cover-nya masih membawa desain Reno Glow. Jadi kalau kalian lihat secara dekat, ada kelihatan tekstur serbuk-serbuk halus, tapi begitu kalian pegang, berasa halus juga. Dan yang paling bikin aneh, sidik jari tuh nggak gitu visible, woy. Keren banget, jadi nggak usah sering-sering dilap. Oh ya, ada satu hal kecil yang cukup catchy, yaitu di bagian tombol power ada sedikit aksen hijau. Jadi kelihatan beda aja gitu. Nah, sekarang gue mau bahas performanya, karena HP ini menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 900 dengan ukuran FinFET sekecil 6 nanometer. Jadi secara spek, harusnya HP ini punya performa yang efisien, hemat daya. FYI, Oppo Reno 6 5G adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan chipset terbaru ini. Kira-kira seberapa ngebut untuk performance in real life-nya? Well, gue udah ngetesin pakai game Genshin Impact. Settingan default memang masih dapat di low plus 30 fps, tapi langsung gue coba push ke medium plus 30 fps, hasilnya bisa berjalan dengan baik. FPS rata-rata itu lock di angka 27-30 fps dengan frame drop yang sangat minim. Oh ya, untuk suhunya di 42,3 derajat ketika gue mainin pakai full cellular data. Dan gue iseng lagi coba pindahin ke high plus 30 fps, ternyata masih bisa. Cuman rasanya chipset ini masih kurang optimization sama developer MiHoYo. Karena di settingan high plus 30 fps itu lebih sering frame drop, padahal masih dapat angka 27-30 fps juga. Jadi gue berharap semoga chipset ini bisa segera di-optimize. Dan untuk suhu ketika gue main di settingan high plus 30 fps menggunakan cellular data, nyentuh di angka 44 derajat. Memang panas, tapi wajar, gue mainnya di settingan tertinggi dan menggunakan cellular data. Jadi kalau mau lebih adem, main di koneksi wifi aja dan settingan medium lah, udah lebih dari cukup. Oh ya, masih dalam segi performa, RAM di HP ini yang bikin gue senang bisa di-upgrade menggunakan fitur DRE atau Dynamic RAM Expansion sampai 5GB menggunakan internal memory yang ada. Jadi kalau misalkan kalian mau multitasking, aplikasi yang running di background itu bisa banyak tanpa harus sering-sering ditutup. Dan semakin besarnya RAM di HP ini memungkinkan fitur Quick Start Up untuk calon customer, atau misalkan kalau kita mau sering main game, itu nggak harus sering nunggu loading ulang lagi karena udah ada di quick start up-nya. Nice sih yang ini. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera, jadi bukan quad kamera kayak Oppo Reno 6 4G kemarin, tapi untuk konfigurasi kameranya kurang lebih sama. Primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel bukaan cahaya f1.7, ada lagi 8 megapiksel ultra wide angle bukaan cahaya f2.2, dan terakhir 2 megapiksel macro lens dengan bukaan cahaya f2.2. Jadi minus lensa depth sensor. Oleh karena itu, gue pengen ngetesin untuk foto pakai mode portrait mode, seberapa rapi sih hasilnya dan seberapa canggih AI yang ada di HP ini. Well, setelah gue foto hewan peliharaan, figures atau mainan, dan sampai ke orang, ternyata cuttingan portraitnya rapi, dan yang di blur itu
efek blurnya nggak terlalu harsh, jadi lebih soft. Walaupun untuk foto pakai mode portrait mode, jaraknya harus agak jauh dulu baru bisa ngeblurin. Tapi nggak apa-apa. Lanjut, ketika gue mau foto di kondisi dilihat pemandangan tentunya, detail yang ditangkap tajam. Ada extra software sharpening tapi nggak gitu tajam, sehingga ketika di zoom, tajamnya itu nggak pecah kayak cat air. Dan untuk depth of field primary lensnya ini sih kacau. Memberikan efek bokeh yang natural, alami, mirip kamera DSLR sebagus itu. Dan dalam segi shadow, highlight, dynamic range-nya menurut gua udah bagus. Kecuali highlightnya perlu ada sedikit improvement, karena ketika gue mau foto objek atau mau foto sesuatu yang overexpose, highlightnya masih kurang konsisten aja. Dan untuk hasil foto di kondisi lensa ultrawide, cuman satu komplain gue, dynamic range-nya masih kurang ngangkat, sisanya bagus. Dan ketika gue coba foto di kondisi low light, detail yang ditangkap somehow masih tajam banget, warnanya natural. Ya walaupun noise-nya masih ada sedikit berasa. Dan ketika gue coba foto pakai mode night mode, gue nggak ngerti lagi. Warnanya itu sama masih bisa terlihat cukup natural, padahal dalam segi exposure dan kontras udah mulai naik. Jadi menurut gue oke. Noise, grain berkurang, dan ketika kita mau foto yang ada lampu, highlightnya itu lebih berasa juga. Untuk rekaman video di kamera belakang primary lens HP ini tersedia IIS yang cukup stabil, dan ada dua fitur yang menarik perhatian gua. Pertama, ketika kalian mau nge-record tapi nggak pengen kehilangan fokus akan suatu objek, sekarang kita bisa track objek tersebut dengan cara ketika kita lagi nge-record, double tap aja di objek tersebut, maka bisa auto track, nggak akan lagi kehilangan fokus. Kedua, untuk perekaman video kamera depan pada dasarnya memang tidak tersedia stabilisasi, tapi bisa dengerin fitur Ultra Steady. Nah, yang ini fitur kedua favorit gue. Jadi misalkan ketika kalian mau record di kondisi cahaya berubah-berubah atau mau ngevlog kayak gini nih, misalkan gue contohin, tuh. Ini bisa ngikutin akan ada screen nyala di depan. Kalau misalkan kondisi cahaya udah cukup lagi, itu bisa langsung hilang. Keren banget. Ini hal kecil yang underrated banget sih menurut gua. Oh ya, fitur-fitur kayak AI bokeh flare portrait video, AI color portrait, dan AI highlight video juga tersedia dan sekarang bisa berjalan di kamera depan maupun belakangnya juga. Nice. Pas pertama kali gue selesai setup HP ini, ekspresi gue be like, gila boy, ini bezelnya tipis banget. Kalau kalian lihat di bagian atas, pinggir kiri, kanan sampai ke dagu, semuanya tipis, jadi memberikan kesan yang futuristik. Nice. Dan dalam segi user experience, panel AMOLED dan resolusi Full HD Plus yang ada di Reno series rasanya belum pernah mengecewakan. Dipakai main game, nonton, sampai ke browsing-browsing, semuanya bagus. Dan gue menemukan fakta menarik kalau HP ini punya fitur O1 Ultra Vision Engine yang sama kayak di series Find X atau kelas flagshipnya Oppo, yang berfungsi warna SDR dirubah jadi HDR secara real time, atau gampangnya ketika kalian mau nonton di aplikasi yang support kayak YouTube dan Netflix, warnanya itu bisa semakin vivid dan vibrant tanpa harus kalian apa-apain, tinggal nyalain toggle on, that's it. Nice. Dan masih dalam segi user experience, HP ini punya refresh rate 90Hz dengan touch sampling mendukung sampai 180Hz. Jadi apapun yang kalian lihat dan sentuh bisa berasa mulus. Dan refresh rate 90Hz-nya sangat konsisten, sampai baterai mau habis pun bisa berjalan dengan baik tanpa ada endet-endet atau frame drop-nya. Oh ya, untuk multi-touch dan touch sensitivity-nya juga bagus plus akurat. 65 watt Super VOOC 2.0. Fitur ini banyak banget diragukan sama kebanyakan orang, termasuk gue pribadi pas awal-awal fitur fast charging diperkenalkan, atau lebih tepatnya super fast charging diperkenalkan. Kayak seberapa aman sih nge-charge dengan output setinggi ini? Apakah akan bikin HP panas? Dan seberapa reliable-nya fitur yang satu ini? Well, kalau ditanya aman atau tidak, jawabannya udah pasti aman lah ya, karena kalau nggak mereka nggak bakalan berani jual di pasaran umum. Dan kalau soal panas,
gue menemukan hanya anget-anget dikit aja. Kecuali kalau misalkan kalian nge-charge sambil mainin HP, tentu HP akan berasa panas secara ada daya yang masuk dan ada daya yang keluar juga. Makanya tidak disarankan untuk mainin HP ketika lagi di-charge. Dan kalau ditanya seberapa reliable, wah ini gue coba nge-charge dari angka 2 sampai 100%, itu cuma makan waktu 40 menit aja alias gak nyampe 1 jam. Jadi bener-bener sengebut itu. Per menitnya kalian bisa lihat angkanya terus naik. Jujur, fitur ini bikin gue males balik lagi ke charger 20 watt atau 30 watt sih. Karena kayak cepet banget cuy. Kalian mesti cobain sih. Untuk kapasitas baterai di HP ini memang disayangkan belum nyampe 5000 mAh, masih di 4300 mAh aja. Tapi ya karena itu tadi ngecharge-nya ngebut. Nah, ngomongin soal baterai dan ngecharge, gue penasaran, kalian lebih prefer ngecharge ngebut atau prefer baterai besar sih? Coba komen di bawah dong karena gue penasaran. Lanjut. Kalau ditanya seberapa reliable kapasitas baterai yang ada di HP ini, well, gue udah coba pakai dengan pemakaian intens yang gue bisa, kayak main game Genshin Impact, scrolling Instagram, nonton YouTube, dan foto-foto semuanya menggunakan full cellular data, refresh rate lock di 90Hz lalu, dan untuk brightness gue set setengah ke bawah sedikit, hasilnya masih bisa dapat screen on time 5 jam 55 menit dengan sisa baterai 5%. Jadi menurut gue udah oke banget. Kalau misalkan mau lebih awet, ya bisa connect di koneksi WiFi lah ya. Untuk pertama kalinya di Reno series atau lebih tepatnya di HP segmen mid-range Oppo, vibration feedback akhirnya diperhatikan. Yes, memang terdengar kecil, tapi menurut gue pribadi sangat ngefek ke penggunaan setiap hari. Karena ketika lagi ngetik-ngetik, berasa kayak ngetik di keyboard asli karena vibrationnya soft, gak keras. Lagi buka app drawer, scroll mentok ke bawah, haptiknya berasa. Dan ketika ada notif masuk, dia getarnya juga nggak berisik lebay. Pokoknya ya lebih enak aja sih. Soft tapi tetap berasa. Dalam soal koneksi, HP ini juga udah future proof karena udah support 5G di antena berikut ini. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di kota yang emang support koneksi 5G, ya bisa langsung ngerasain sendiri kecepatan download dan upload yang lebih ngebut ketimbang 4G atau 4G Plus biasa. Dan by the way, ini support dual 5G mode buat kalian yang mau pakai dua nomor dalam satu HP. Jadi bukan dual 4G. Dan yang terakhir, HP ini udah support di Wi-Fi 6 ya. Kalau kita bahas soal keamanan, apalagi soal unlock security, HP ini sudah menggunakan fingerprint in display atau sensor sidik jarinya ada di bagian dalam layar. Dan untuk performanya menurut gue ini cepat plus akurat. Bahkan untuk animasi fingerprintnya bisa kalian pilih sesuai 8 pilihan yang ada di bagian customization. Oh ya, untuk face recognition juga tersedia dengan performa unlock yang sangat cepat, kayak instant unlock ketika kondisi cahaya lagi cukup. Dan ketika kita ngomongin security dalam soal software, Oppo termasuk yang salah satu cukup rajin gulirin update setiap bulan. Jadi security patch selalu ada aja dapat. Sekarang ini aja udah run di security patch bulan Agustus. Oke guys, jadi itu dia. Kalian bisa lihat sendiri kalau HP ini punya banyak kelebihan. Dan perubahannya menurut gua juga sangat drastis. Ya bisa dibilang ini major update. Tapi karena tidak ada smartphone yang sempurna, gue mau bahas juga hal apa yang masih kurang dan hal apa aja sih yang masih bisa diimprove di kemudian hari. Jadi make sure kalian nonton sampai habis ya. Cukup disayangkan speaker di HP ini belum menggunakan stereo speaker, masih menggunakan single bottom firing speaker yang posisinya ada di bagian bawah kanan. Emang kualitas suaranya itu tergolong masih keras untuk ukuran single speaker. Karena ketika gue pasang lagu di volume 100%, belakangnya itu masih jedak-jeduk. Tapi untuk overall kualitas suara, bassnya masih sedikit kurang berasa dan tentu kurang imersif aja. Dan apalagi yang bikin sedih, port jack 3.5 udah resmi hilang dari HP ini. Jadi kalau misalkan kalian mau denger lagu, either mesti pasang adapter atau pindah ke dunia wireless sekalian. Dan langsung aja gue pasang di volume 100% buat kalian penasaran sound quality dari HP ini. Make sure pasang earphone dan headset ya.
Ya, yang ini hanya harapan aja, jadi bukan kekurangan yang sangat deal breaker. Jujur, dengan harga yang ditawarkan, gua berharap HP ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz. Walaupun refresh rate 90Hz-nya sekarang bisa berjalan dengan baik, mulus walaupun kondisi baterai udah mau habis. Tapi kalau misalkan refresh rate lebih tinggi, otomatis bisa bikin nyaman dan lebih betah aja gunain HP ini. HP ini makin naik kelas, itu kelihatan ketika Oppo memutuskan untuk menghilangkan triple slot tray yang ada di Reno series. Alias HP ini cuma punya dual slot SIM aja, yang bikin kalian ketika memori internal habis gak bisa di-upgrade lagi menggunakan micro SD. Jadi agak sedih sih. Dengan semakin tipisnya suatu HP, otomatis harus ada trade-off yang kurang mengenakan dalam segi user experience, yaitu bump kamera di HP ini nonjol dan cukup berasa. Jadi misalkan kalau kalian mau pakai HP tanpa casing dan taruh di meja, bakalan goyang-goyang. Dan nantinya ketika ini terus berlanjut, agak ngeri kalau bodinya nanti lecet. Jadi make sure pasangin case. By the way, gue ada sedikit harapan, atau lebih tepatnya ada 3 harapan sih buat Oppo ke depannya. Pertama, semoga di next untuk free casing yang di-include mungkin bisa ditingkatin lagi kualitasnya, minimal menggunakan karbon atau bahan yang lebih premium ketimbang jelly case karena rentan jamur. Kedua, semoga teknologi OIS atau Optic Image Stabilization minimal bisa hadir di lensa utama. Dan terakhir, ketiga, semoga untuk perekaman video di lensa ultrawide bisa tersedia IIS lewat software update mendatang. So guys, itu dia review Oppo Reno 6 5G versi channel Up To Date IDN. Kesimpulannya, fix. Oppo Reno series udah naik kelas. Dalam segi kualitas, dalam segi fitur, dalam segi user experience, dan harganya pun udah mulai naik. Ya kalau misalkan kemarin jatuhnya mid-range, sekarang jadi premium mid-range ala-ala flagship, tapi bukan. Karena masih minus fitur wireless charging, OIS, telefoto, IP rating, dan hal lainnya. Jadi, kalau misalkan kalian lagi nyari HP di harga 8 jutaan, menurut gua ya Oppo Reno 6 5G ini layak dipertimbangkan karena ya anti mainstream aja. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.